Berikut ini adalah beberapa tanda kemuliaan pada waktu Syekh Abdul Qadir Jailani dilahirkan. Sayyid Abu Muhammad Abdul Qadir Jailani dilahirkan di Naif, Jailani, Irak pada tanggal 1 bulan Ramadan, tahun 470 Hijriah, bertepatan dengan 1077 Masehi. Beliau wafat pada tanggal 11 Rabiul Akhir tahun 561 Hijriah bertepatan dengan 1166 Masehi, pada usia 91 tahun. Beliau dikebumikan di Baghdad, Irak. Pada malam beliau dilahirkan ada 5 karomah, kemuliaan, yang terjadi. 1. Ayah Syekh Abdul Qadir Jailani, yaitu Abi Sholih Musa Janki, pada malam hari bermimpi dikunjungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diiringi para sahabat dan imam mujtahidin, serta para wali. Rasulullah bersabda kepada Abi Sholih Musa Janki, "Wahai Abi Sholih, kamu akan diberi putra oleh Allah. Putramu bakal mendapat pangkat kedudukan yang tinggi di atas pangkat kewalian sebagaimana kedudukanku di atas pangkat kenabian. Dan anakmu ini termasuk anakku juga, kesayanganku dan kesayangan Allah." 2. Setelah kunjungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para nabi datang menghibur ayah Syekh Abdul Qadir, "Nanti kamu akan mempunyai putra, dan akan menjadi Sultanul Aulia, seluruh wali selain Imam Maksum, semuanya di bawah pimpinan putramu." 3. Syekh Abdul Qadir sejak dilahirkan menolak untuk menyusu, baru menyusu setelah berbuka puasa. 4. Di belakang pundak Syekh Abdul Qadir tampak telapak kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dikala pundaknya dijadikan tangga untuk diinjak waktu Rasulullah akan menunggang buruk pada malam Miraj. 5. Pada malam dilahirkan, Syekh Abdul Qadir diliputi cahaya sehingga tidak seorang pun yang mampu melihatnya. Sedang usia ibunya waktu melahirkan ia berusia 60 tahun, ini juga sesuatu hal yang luar biasa. Awal mula Syekh Abdul Qadir Al-Jailani belajar tasawuf. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah ulama besar yang dijuluki pemimpin para wali, Sultanul Aulia kelahiran Persia, Iran. Beliau dikaruniai kedalaman ilmu tauhid, fikih, sunnah Nabi dan ilmu makrifat. Sehingga banyak para wali, syekh, ulama, dan ahli zuhud menaruh hormat pada beliau. Dalam manakib atau biografi yang dipublikasikan oleh Pustaka Pejaten beliau bernama lengkap adalah Abu Sholih Sayyidi Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir, bin Abi Sholih Musa bin Abu Abdullah Al-Jili bin Yahya As-Sahid bin Muhammad bin Daud bin Musa Al-Jun bin Abdullah Al-Mahdi bin Al-Hasan Al-Musana bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib. Syekh Abu Muhammad Abdul Qadir Al-Jailani adalah keturunan Sayyidina Hasan, cucu Rasulullah. Adapun ibunda beliau adalah seorang ibu yang istimewa, yaitu Fatimah binti Abi Abdillah Al-Sumai, keturunan Sayyidina Husain. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani cukup populer dengan karomah dan kemuliaannya. Sebelum Syekh Abdul Qadir lahir, ayahandanya pernah bermimpi bertemu Rasulullah bersama sejumlah sahabat, para mujahidin, dan para wali. Dalam mimpi itu, Rasulullah berkata, "Wahai Abu Sholih, Allah akan memberi amanah seorang anak laki-laki, yang kelak akan mendapat pangkat tinggi dalam kewalian. Sebagaimana aku mendapat pangkat tertinggi dalam kenabian dan kerasulan." Abu Sholih wafat ketika putranya masih teramat muda, sehingga Syekh Abdul Qadir diasuh dan dibesarkan oleh kakeknya. Syekh Abdul Qadir lahir tahun 471 Hijriah di daerah Al-Jil, disebut juga Jilan dan Kilan kini termasuk wilayah Iran Persia. Ada yang menyebut tahun 470 Hijriah, 1077 Masehi. Tahun kelahirannya ini didasarkan atas ucapannya kepada putranya, bertepatan dengan wafatnya seorang ulama terkenal Imam At-Tamimi. Tahun itu juga bertepatan dengan keputusan Imam Abu Hamid Al-Ghazali untuk meninggalkan tugasnya mengajar di Nizamiyah, Baghdad. Sang Imam Al-Ghazali ternyata lebih memilih uslah, mengasingkan diri, dan lebih mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala. Di daerah itu beliau melewati masa kecilnya sampai usia 18 tahun. Kemudian hijrah ke Baghdad pada tahun 488 Hijriah sampai masa akhir hayatnya. Syekh Abdul Qadir berperawakan kurus, tingginya sedang, berdada bidang dengan janggut lebat dan panjang. Warna kulitnya sawo matang, kedua alisnya bersambung, suaranya keras dan lantang, mudah bergaul, punya derajat mulia dan ilmu pengetahuan luas. Binar mata Syekh Abdul Qadir terpancar dalam lingkungan yang terkenal dengan kedalaman ilmu pengetahuan. Ayahandanya adalah salah seorang tokoh ulama Jilan, sedangkan ibundanya yang juga dikenal dengan karomahnya adalah putri dari Abdullah Al-Sumai, seorang ahli makrifat, ahli ibadah dan zuhud. Maka bersemilah nuansa keilmuan, fikih, hakikat dan makrifat di dalam dirinya. Awal mula belajar tasawuf. Dalam manakib itu,
Syekh Abdul Qadir Jailani menceritakan kisah pengembaraannya ke pinggiran kota Baghdad. Beliau bercerita, di sekitar Muzaffariyah, seorang lelaki yang tak pernah kukenal sebelumnya, membuka pintu rumahnya dan memanggilku, "Hai Abdul Qadir." Ketika berada tepat di depan pintu rumahnya, ia berkata, "Katakan padaku apa yang kau minta kepada Allah. Apa yang kau doakan kemarin?" Aku diam terpaku, tak dapat kutemukan jawabannya. Orang itu menatapku, lalu tiba-tiba membanting pintu dengan sangat keras sehingga debu-debu berterbangan dan mengotori nyaris seluruh tubuhku. Aku pergi, sambil bertanya-tanya apa yang kupinta kepada Allah sehari sebelumnya. Aku berhasil mengingatnya, lalu kembali ke rumah itu untuk memberikan jawaban. Namun, rumah tadi tak dapat kutemukan, begitupun orang itu. Rasa takut menyelubungiku. Pikirku, ia tentu orang yang dekat dengan Allah. Kelak, aku mengetahui bahwa orang itu adalah Syekh Hamad Ad-Dabas, yang kemudian menjadi guruku. Pada suatu malam yang dingin, di tengah guyuran hujan deras, tangan gaib menuntun Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ke padepokan tasawuf milik Syekh Hamad bin Muslim Ad-Dabas. Pimpinan padepokan itu mengetahui kedatangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani melalui ilham. Syekh Hamad memerintah agar pintu padepokan ditutup dan lampu dipadamkan. Setibanya di depan pintu padepokan, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dilanda kantuk yang hebat dan langsung tertidur lelap. Dalam tidurnya beliau berhadas besar sehingga pergi untuk mandi dan berwudu di sungai. Usai bersuci kembali beliau tertidur dan berhadas lagi, hingga 7 kali dalam semalam. 7 kali beliau mandi dan berwudu dengan air yang nyaris membekukan tubuh. Keesokan paginya, pintu padepokan dibuka dan beliau pun masuk ke dalamnya. Syekh Hamad bangkit untuk mengucapkan salam kepada beliau. Dengan penuh sukacita, Syekh Hamad memeluk beliau dan berkata, "Anakku, Abdul Qadir, hari ini keberuntungan milik kami. Esok, engkaulah pemiliknya. Jangan pernah tinggalkan jalan ini." Syekh Hamad menjadi guru pertama beliau dalam bidang tasawuf. Melalui tangan Syekh Hamad itulah beliau bersumpah dan memasuki jalan tarikah. Mengenai hal ini, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bercerita, "Aku belajar kepada banyak guru di Baghdad. Namun, setiap kali aku tak dapat memahami sesuatu atau ingin mengetahui suatu rahasia, Syekh Hamad memberiku penjelasan. Kadangkala aku dimintanya mencari ilmu dari ulama lain, mengenai akidah, hadis, fikih dan lain-lain. Setiap kali aku pulang ke padepokan, ia selalu bertanya, 'Kemana saja kau? Selama kepergianmu, kami mendapatkan begitu banyak makanan yang sangat lezat bagi tubuh, akal, serta jiwa dan tak sedikit pun yang kami sisakan untukmu.' Di saat yang lain ia berkata, 'Demi Allah, dari mana saja kau? Adakah orang lain di sini yang lebih tahu, alim, daripada engkau?' Murid-muridnya mengusikku dengan mengatakan, 'Kau adalah ahli fikih, mahir menulis dan ahli ilmu. Mengapa kau tidak keluar saja dari sini?' Syekh Hamad menegur dan menenangkan mereka, 'Sungguh memalukan. Aku bersumpah, tak ada seorang pun di antara kalian yang lebih tinggi dari tumitnya. Jika kalian kira bahwa aku iri kepadanya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan kalian mendukungku, ketahuilah bahwa aku justru akan mengujinya dan mengantarkannya kepada kesempurnaan. Ketahuilah, di alam ruhani, kedudukannya seperti batu sebesar gunung.' Syekh Abdul Qadir memahami bahwa menuntut ilmu itu diwajibkan bagi setiap muslim dan muslimah. Lantas dengan keseriusan dan kesungguhan, berangkatlah beliau menuntut ilmu ke para tokoh ulama yang selalu membimbingnya. Beliau memulai masa pendidikannya dengan belajar membaca Al-Quran kepada Abu Al-Wafa bin Aqil Al-Hambali, Abu Al-Hitab Mahfuz Al-Kalwadani Al-Hambali dan masih banyak lagi yang lainnya, sampai fasih dalam pembacaannya. Beliau belajar hadis dari ulama ahli hadis di zamannya seperti Abu Ghalib Muhammad bin Hasan Al-Balakilani dan yang lainnya. Beliau juga belajar ilmu fikih dari para fuqaha yang masyhur di zamannya seperti Abu Said Al-Muharimi. Selanjutnya beliau belajar ilmu bahasa dan sastra kepada Abu Zakaria Yahya bin Ali Al-Tibrisi. Akhirnya, beliau mendalami berbagai disiplin ilmu pengetahuan dengan pemahaman yang mendalam. Ilmu syariat, tarekat, bahasa dan sastra, sehingga beliau menjadi pemimpin dan guru besar mazhab Hambali. Allah Ta'ala memberikan hikmah dengan perantaraan lisannya yang memberikan wejangan dalam berbagai majelisnya. Walaupun Syekh Abdul Qadir belajar tasawuf kepada Syekh Hamad Ad-Dabas, tapi yang memberikan jubah darwis simbol dari jubah Rasulullah adalah Abu Sa'ad Al-Mubarak bin Ali Al-Muharimi, ulama besar pada zamannya di Baghdad, pemilik madrasah di Babulijats,
yang kemudian diserahkan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani.